Selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Salam sehat. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari Minggu, Minggu pagi ini, tanggal 7 Juni tahun 2020, bersama Bunda Femi mau mengajarkan khusus untuk anak kecil tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Bunda Femi akan mengambil bagian pada IMPA pada tanggal 7 Juni tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadat kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih sayang kepada kita, memberikan kita kesehatan walaupun mungkin ibadahnya, IMPA-nya kita tidak berkumpul di gereja, kita di rumah kita masing-masing, tetap tidak mengurangi kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, anak Tuhan yang baik yang mau selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita ngangkat satu pujian dulu ya. Kita ngangkat satu pujian, semua nyanyi yang semangat supaya nanti semangat juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi, matahari bersinar terang, 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang memuji kepada Tuhan kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita nyanyi, tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Ya, anak kecil kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, waktu, sehingga pada saat ini Bapa di surga, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami dengar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, inilah doa kami yang kami buat dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin ya. Sekarang pembacaan kita, khususnya untuk anak kecil, di tanggal 7 Juni tahun 2020, di kitab Efesus. Efesus itu Bunda mau tanya, perjanjian baru apa perjanjian lama? Wah, kalau anak kecil itu pintar, itu perjanjian baru ya. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama, Alkitabnya dibuka ya. Yakin Bunda anak kelas 1, 2, dan 3 sudah pintar membaca ya, karena sudah sekolah. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14 berbunyi demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, dan dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, untuk anak kecil, pembacaan kita hari ini, berbahagialah anak-anak yang membaca dan melakukannya dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah,
Bunda mau tanya dulu ya. Ada yang tahu enggak apa itu hari Minggu Trinitas? Trinitas, tri. Kalau bahasa Inggrisnya tri itu kan 3 ya. 3, berarti ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3 nanti yang kita dapat penjelasannya. Nah, adik-adik, anak kecil, hari Minggu Trinitas itu adalah di mana hari Minggu kita merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bunda mau tanya dulu, kalau Tritunggal itu sih, Tritunggal itu apa? Tri juga ya 3, tunggal itu 1, berarti 3 tapi 1. Nah, di sini pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Paulus menceritakan karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama di mana Allah itu berkarya dalam kehidupan kita, memberikan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Terus ada lagi yang kedua di Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa. Ingat enggak kita merayakan kemarin hari Paskah? Walaupun Paskahnya di rumah ya, karena ada pandemi corona, tetapi tetap kita merayakan di mana hari Paskah itu di mana Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa manusia. Berarti tadi ada Allah, ada Yesus. Terus setelah Yesus mati, bangkit naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia menjanjikan apa? Siapa yang tahu? Ada yang dijanjikan Tuhan Yesus pada saat dia mau naik ke surga, dia mau naik, saya akan pergi tapi saya tidak akan meninggalkan kamu, saya akan memberikan kamu Roh Penolong, atau dengan Roh Kudus, atau juga bahasanya Parakletos, Roh Kudus, Parakletos atau Roh Penolong. Nah, berarti sudah ada 3. Tadi Allah, 2 Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Terus yang ketiga yaitu Roh Kudus untuk menolong kita melakukan perbuatan baik. Itu makanya dikatakan Tritunggal, 3 tapi 1. 1 aja tapi berkaryanya dalam 3 bentuk. Ada Allah, ada Yesus menyelamatkan kita, dan ada kuasa Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk di ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa kita harus berjanji mengikuti kehendak Allah karena Allah sudah menolong kita. Terus di ayatnya yang ke-11 di mana ada pengorbanan. Di pengorbanan Yesus Kristus, dengan adanya pengorbanan Yesus Kristus kita bisa diampuni. Terus di ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 di situ ada janji pengampunan. Nah, kalau Bunda mau tanya dulu, siapa di sini yang seminggu kemarin pernah melakukan kesalahan? Ayo, atau pernah melakukan kesalahan atau pernah disakiti, dimarahin atau dibuat sakit atau dibuat sedih. Nah, pada saat berbuat kesalahan, terus kita mau minta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan, apakah orang itu mau mengampuni? Entah kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua. Biasanya kepada mama dan papa ya, kita sering berbuat salah melawan mama dan papa. Apalagi selama ini kan tidak sekolah, di rumah aja terus. Jadi akhirnya ketemu mama dan papa, adik dan kakak, akhirnya kadang suka marah-marah. Tapi tidak marah-marah terus, ada pengampunan. Misalnya pagi ini marah sama mama, siang-siang sudah mama minta maaf, mamanya memaafkan. Karena adanya kuasa Roh Kudus itu membuat kita mengampuni. Kalau Anda ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita tidak akan mengampuni. Bunda mau tanya dulu, siapa dalam 1 minggu ini berbuat baik? Contohnya bantu mama cuci piring karena di sekolah kan, terus membantu menyapu. Nah, kalau membantu itu dengan adanya itu ada kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah melakukan perbuatan yang baik. Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Paulus mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dengan tuntunan dengan Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hati kita akan selalu melakukan yang terbaik. Makanya kalau kita berdoa, kita harus selalu memohon Tuhan, kuasai saya dengan kuasa Roh Kudus, agar kuasa Roh Kudus yang melingkupi kita, jadi kita tidak marah-marah, kita tidak cengeng, kita tidak suka melawan orang tua, kita tidak berbohong, kita tidak mencuri karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi anak-anak yang selalu dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, pasti Bunda yakin perkataan, perbuatannya baik, tidak menyakiti sesama, terlebih menyakiti Tuhan. Nah, berbahagialah adik-adik yang selalu melakukan kehendak Tuhan
dengan dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, agar kalau Tuhan nanti datang kedua kali, kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Dengan demikian firman Tuhan, harus selalu melakukan perbuatan baik dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk aktivitas anak kecil, di sini Bunda mempersiapkan ada botol bekas. Di rumah itu banyak botol bekas ya. Ada botol aqua, botol Sprite. Nah, botol bekas ini bisa kita gunakan. Nah, misalnya kayak hari ini aktivitas kali minggu ini tanggal 7 bulan 6 ini 2020, Bunda membuat suatu aktivitas, yaitu membuat sebuah benda yang bermanfaat dari botol bekas. Misalnya kayak ini Bunda, ini siapa yang tahu ini tempat Sprite ya, bekas Sprite. Ada juga bisa botol aqua, bisa botol apa saja. Nah, nanti kalian buat kayak gini, dipotong ya, dibuat kayak gini. Kalau memotong itu biasanya pakai gunting atau pakai cutter ya. Sesudah itu nanti kita gambar. Kalau menggambar itu pakai biasanya spidol atau pensil ya. Kita buat mata, kita buat jempolnya kayak gini ya. Ini anak-anak ya. Ini Bunda sudah bisa buat tempat pensil. Nah, ini setelah jadi ini pakai lem alatnya ya. Pakai spidol, pakai gunting, pakai kertas, dan juga bisa dipakai kalau tidak ada lem kayak Bunda, bisa pakai double tip atau kertas kado, apa aja yang ada di rumah difungsikan ya. Tidak mesti harus sama Bunda, tapi nanti manfaatnya bisa dijadikan. Contohnya ini kan sudah ada Bunda jadikan, sudah dapat. Ini bisa tempat pensil ya, tempat pensil, tempat spidol bisa, tempat pensil juga bisa, semua masuk ya. Berarti, nah coba lihat ya, semua masuk di sini. Tidak usah lagi pilih-pilih tempat pensil, semuanya bisa masuk di dalam. Tidak usah, ini barang bekas kita fungsikan, berguna untuk kita pakai. Karena kalau kita menggunakan daur ulang, berarti kita mengurangi adanya sampah ya. Ya, inilah aktivitas kita hari ini. Dan untuk anak-anakku, setelah membuat aktivitasnya, anak kecil bisa dipoto dan kirimkan ke Bunda untuk sebagai arsip kita di dalam jemaat, bahwa kita setiap hari Minggu mengadakan aktivitas dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa dan rajin belajar. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, kita mau masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu, khususnya pada saat ini kami bersama dengan anak-anak IMPA, anak kecil, kami datang berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah yang firman kami dengar, kami dapat lakukan, khususnya kami. Mohon Bapa di surga, kuasai hati dan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut, dengar-dengaran akan orang tua, orang tua terlebih takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak kecil Bapa di surga bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Kami mohon Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, khususnya anak kecil yang sudah bersekolah dan tumbuh kembangnya, khususnya dalam pendidikan yang pada saat ini tidak bersekolah karena adanya wabah pandemi corona. Tetap berikan kesehatan kepada anak-anak kami. Kami yakin dan percaya semuanya nanti itu bisa teratasi karena campur tangan Tuhan. Dan kelak anak-anak kami yang di rumah, baik bersekolah di rumah dan mengikuti IMPA di rumah, suatu ketika nanti kalau Tuhan berkenan, kami akan bisa melakukan aktivitas kami di gereja dan anak-anak kami bisa bersekolah. Bapa dalam surga, kita berkati anak kami, berikan kesehatan, hikmat, kepintaran hanya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, mama dan papa mereka, dan segala tugas tanggung jawab mereka. Engkau berkati juga mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, agar sekeluarga dapat merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti walaupun dalam adanya wabah pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, khususnya gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, Bapa di surga. Mungkin gereja itu tidak kami lakukan di gereja, tapi kami lakukan di rumah kami. Tapi kami yakin dan percaya Bapa di surga, sesuai dengan firman bahwa 1, 2, 3 orang berkumpul, tetap menyebut nama-Mu, akan hadir untuk memberkati kami dan mengasihi kami.
Berkati kami para pelayan di muka bumi ini, agar kami dapat menjadi pelayan yang selalu takut akan Tuhan dan selalu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang menangani masalah COVID-19. Engkau tetap berikan kesehatan, hikmah, bijaksana, agar semua itu mereka bisa lakukan dan mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua itu bisa mereka lakukan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang bersama kami maupun terpisah dengan kami. Engkau berkati juga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sementara saat ini bergumul, bersedih, berduka. Engkau berkati juga mereka, berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa di surga hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Selamat kami, yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyikan persembahan syukur kita. Persembahannya disiapkan ya. Kita akan menyanyi dari lagu Tuhan betapa banyak. Nah, 1, 2, 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Kita tundukkan kepala lagi ya. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kasih khususnya pada saat ini. Kami sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur ini berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan melakukan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tahu kan lagunya ya? Kita nyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu khususnya pada saat ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini. Biarlah puji-pujian kami, biarlah ungkapan syukur kami, biarlah apa yang kami lakukan, doa kami itu berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami, kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu takut dengar-dengaran akan orang tua, guru, terlebih takut akan Tuhan. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Engkau bisa mengambil kami untuk bersama-sama-Mu di kerajaan surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita yang mengikuti ibadah ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Bunda ingatkan sekali lagi ya, tolong aktivitasnya nanti difoto dan dikirim sama Bunda. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat satu lagi, jaga kesehatan, rajin cuci tangan,
sering makan makanan yang bergizi, dan tetap berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan supaya kita bisa kembali berkumpul di gereja bersama-sama dan juga kita bisa bersekolah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu.